Alright guys, saat ini aku sudah berada di booth dari Mazda Indonesia. Kalau kita ngomongin yang namanya Gias, pastinya yang ada di kepala dari lo adalah cari mobil, dan cari mobil. Dan yes, gue ingin cari mobil dan hadirnya dari brand favorit gue, Mazda. Nih, info penting nih buat lo. Gue bakal ketemu sama salah satu orang penting dari Mazda Indonesia. Siapakah dia? Sambil menebak, ikutin gue dulu untuk melihat koleksi pertama, yaitu adalah Mazda CX-5. Let's go! Oh, ini dia nih, Mazda CX-5. Dan pas banget warnanya putih. Kebetulan gue juga suka warna putih. Dan apabila lo melihat dari desainnya, ini sangat-sangat estetik banget. Lalu, stylenya itu sporty. Nah, buat lo yang mungkin bergaya sporty sama kayak gue, cocok banget lah untuk memiliki atau meminang Mazda CX-5. Hai Pak, halo, apa kabar? Bapak Ricky. Welcome Mazda. Yes. Yes. Thank you very much Bapak. Ini apa ya, saya bisa katakan momen yang sangat membuat saya happy karena bisa ngobrol sama Bapak. Thank ya, you, Pak. selaku CEO dari Mazda Indonesia. Bapak boleh dong diceritakan seperti apa sih sebetulnya perjalanan Bapak yang sudah saya akui sudah cukup lama di dunia otomotif Indonesia. Oke, jadi setelah saya pulang sekolah dari Australia waktu itu, tahun awal 2000-an lah ya, 2000-an. Jadi kan waktu itu saya apply kerjaan di situ, jadi salesman. Oke, that's your first time? My first time is really salesman. Oh, oke. Jadi saya memang really climb that ladder dari salesman, supervisor, asisten manager sampai hari ini. Ya, dan pasti juga kalau kita berbicara dengan apa yang Bapak lakukan di Mazda Indonesia, perjalanan Bapak seperti apa Pak? Boleh mungkin Bapak sedikit ceritakan? Saya waktu join Mazda itu, jadi pas pada waktu itu peralihan dari MMI ke MI. Nah, saya adalah salah satu orang kayak founding fathers-nya MI pada waktu itu. Wow. Langsung yang pertama dalam 3 tahun proyeksi saya adalah memperbaiki sales channel, maksudnya dealer. Di MI ini, Mazda ini kita bawa lebih ke arah premium level. I see. Kalau dulu dealer mungkin di zaman waktu itu jualan Mazda itu yang penting diskon, yang penting gimmicks. Benar. Jadi memang perjalanan yang Bapak lalui juga bersama dengan Mazda Indonesia one by one ya, yang Bapak harus one by one ya. Yang pastinya membuat saya penasaran itu adalah bagaimana Bapak punya prinsip memimpin Mazda Indonesia sehingga saat ini menjadi pemimpin di kelas premium. Ya. Bagaimana Bapak? Kalau secara internal saya bikin agak unik Pak. Number one sama pastiin ke semua karyawan saya, trust your leader. Trust your leader. Number two adalah work-life balance. Work-life balance. Nggak ada di karyawan saya Betul. yang saya paksa pulang setelah setengah 6. Wow, cool. That's for real. Yes. Kalau mereka pulang, maka saya usir. Kadang-kadang. Bener. Number 3 yang paling saya utamakan adalah company health, Pak. Company health. Yang sama tadi, no sales, no money, no honey, no honey. Iya. Firstly, allow me to say welcome to Bapak Ricky Tio, the Chief Operating Officer PT Eurocars Motor Indonesia. Welcome Bapak, you look super great today. Saat ini saya ingin berbincang yang lebih dalam lagi terkait dengan kondisi pasar otomotif nasional. Kita tahu jika memang di awal tahun ini mungkin ada kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi, tapi kalau untuk dengan progres yang telah berjalan, ada peningkatan-peningkatan yang signifikan. Nah, lantas seperti apa sih sebetulnya optimisme dari Bapak Ricky melihat pasar otomotif nasional saat ini? Ya, kita lihat dari semester 1 secara nasional, average market itu drop kira-kira 21%. Itu juga mungkin dipengaruhi dari daya beli, ya kan? Daya beli, dan juga mungkin ada beberapa hal, mungkin masalah suku bunga dan kawan-kawan gitu. Tapi as long as kita true to our value,
yang tadi Jinba Itai, Kodo Design, Ya. dengan apa segala macam. Kita tetap masih bisa berusaha untuk menerjang arus dan berusaha untuk mempertahankan kita punya market share. So, untuk Bapak Riki mungkin bisa menjelaskan kepada Mazda Friends strategi yang paling mutakhir yang saat ini Bapak dan juga tim tengah persiapkan. Tentunya yang pasti nggak ada, istilahnya nggak ada obat ajaib. Ya. Produk pasti akan terus kita update dan juga pengembangan dari network juga kita pastikan supaya PMA Mazda, yang PMA kantong Mazda yang sesuai dengan marketnya Mazda kita hadir. Alright, viewers dan juga pastinya Mazda Friends, sebelum saya dan juga Bapak Riki lanjut lagi untuk memperlihatkan line up dari 7G Mazda Indonesia, kita ngopi dulu Pak ya. Oke. Ini keren banget loh. Ini tuh dari Mazda Cafe. Wow. Dan ini kita bawa dari kantor. Mazda Cafe ini kita our own. Ini cobain ya, kopinya Ini kental enak banget. banget. Dan ketika saya minum ini, saya akan menjadi Mr. Riki selanjutnya. Alright, Mazda Friends and viewers, saat ini saya dan juga Bapak Riki berada di depan dari salah satu koleksi 7G Mazda. Yeah. Ini keren banget Bapak, desainnya estetik, kemudian juga kalau kita bicara looks-nya ini sporty, ini cocok banget ini untuk Mazda Friends yang punya jiwa sporty, dan saya juga merasa saya punya jiwa sporty Pak. Jadi saya melihat mobil ini cocok banget sama saya. CX-30 ini adalah produk pertama untuk yang mengadopsi 7th generation, Yes, 7G. yes. Karena sebenarnya gini, bicara mengenai desain Mazda itu nggak pernah lari dari namanya kodo desain. Desain Mazda itu bagaimana caranya memainkan pantulan, angle, bahkan absorption dari cahaya. Mazda senantiasa menggaungkan Kodo dan Jinba Itai dalam setiap produk kendaraannya. Jadi, filosofi-filosofi itulah yang menggiring dan menjadi landasan setiap pabrik dalam memproduksi produk barunya. Dan filosofi itulah dipakai di dalam hal desain sampai dengan performa. Dari filosofi tersebut, lahirlah story yang menjadi kekuatan kendaraan. Dan ini untuk Mazda Friends ya. Saya ingin kasih tahu bahwa ini adalah flagship SUV Mazda Indonesia CX-60. 60. Jadi kalau bicara mengenai Jinba Itai, pada awalnya itu kira-kira itu pas pada waktu Miata atau MX-5 berlaunching. Nah, para bapak-bapak Jinba Itai itu adalah orang-orang yang kerja di bagian namanya chassis development. Bagaimana chassis itu kelenturannya, responsnya terhadap tekukan, belokan, tanjakan, turunan dari track atau jalan yang dilalui. Oke, Ngerti nggak? paham. Gitu. Ya. Tapi kalau kita juga bicara soal yang namanya CX-60 ini, karena kan memang ini adalah flagship SUV Ya. dari Mazda Indonesia. Apakah memang ini adalah yang awal Pak, sebelum nantinya akan meluncur lagi versi-versi premium dari Mazda? Yes. Jadi setelah CX-30 kemarin pas pada saat peluncuran 7G, ini sebenarnya juga 7G, tapi 7G yang udah lebih apa istilahnya, disempurnakan, lebih advance. Gitu. Tapi ini hanya pembuka Pak. Oke. Nanti kedepannya akan ada CX yang lebih tinggi. Mazda Friends, pada Gias 2024 ini Mazda Indonesia melaunching yang namanya Auto X-E. Seperti kita tahu juga memang Auto X-E ini adalah tuning part dari Jepang. Pertanyaannya kepada Bapak Riki adalah apa yang menjadi alasan besar atau alasan utama dari Mazda Indonesia membawa ini Pak? Di Jepang itu Auto X-E ini adalah aksesoris resminya mereka untuk Mazda domestic market. Jadi Auto X-E ini adalah sebenarnya tujuannya untuk balik ke customer sih Pak. Iya. Gitu. Iya. Nah makanya hari ini
setelah berapa kali diskusi dan hasil kunjungan saya kemarin ke Jepang kemarin, hari ini kita launch Auto XC under Mazda Indonesia. What are we going to expect from Mazda Indonesia in the near future? Kita kan produsen mobil. Ya. Pasti kan tugas kita adalah memperkenalkan mobil kepada masyarakat. Ya. Tapi yang mau kita perkenalkan bukan hanya sekedar mobil yang customized untuk Indonesia doang, tapi kita malah mau mengedukasi customer Indonesia, memperkaya wawasan customer Indonesia. Hey, ada loh mobil yang begini. Hey, adalah mobil yang seperti kayak gini gitu. Ya. Kita mau setiap kali customer yang sedang driving mobil Mazda, Ya. itu mengalami kebahagiaan, mengalami improvement, lebih pede, lebih yakin, lebih bahagia lah ujung-ujungnya. Ya. Momen-momen bahagia ini patut dirayakan, makanya celebrate driving. Wow. Last but not least, Bapak Ya, Riki, ya. apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Mazda Friends untuk di Gias 2024 ini? Jadi bagi teman-teman Mazda Friend yang memang lagi cari mobil nih, ya kan, dan ya ingin kendaraan atau lebih tepatnya ingin cari teman, Yes. ingin cari teman. Jadi bagi Mazda itu mobil bukan hanya sekedar means of transportation, tapi lebih ke arah teman. Ya. Cocok datang ke Gias. Selama di Gias ini, kita banyak sekali program, banyak sekali hadiah-hadiah dan gimmicks. Saatnya beli Mazda di Gias ini. So, Mazda Friend, celebrate. Celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia. Yes. Ayo guys, makanya langsung kunjungi booth Mazda. Karena kalau kalian bertransaksi langsung di Gias 2024, kalian akan mendapatkan promo menarik. Di antaranya yaitu free GSWF Paint Protection Film and Dashcam Recorder, bisa upgrade Auto XC dan sound system, juga complimentary Mazda curated merchandise and Viver gift voucher. Jadi tunggu apa lagi guys? Let's go!